tergelincir dari sapotnya dan rantai penyangganya katrolnya itu ketimpa sama tukang les saya, orang Medan. Oh, yang lagi di bawah itu? Yang lagi di bawah itu. Dia agak sempat teriak, tapi dia langsung meninggal di tempat, Mas. Ah, gila. Malam kedua setelah dia dimakamkan di sana, si Gonjas itu tidur di depan gudang. Si dia langsung muncul, mijetin kakinya. Masih kurang katanya gitu. Ya kurang lah katanya, dengan logat Bataknya dia. Pas dia melek ternyata si almarhum, Mas. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia pergi untuk mengerjakan suatu proyek di Kalimantan, dan ketika di tengah-tengah pekerjaan proyek itu ada suatu tragedi menimpa kerabat dari narasumber gue ini. Dan setelah kejadian itu banyak sekali kejadian-kejadian horor yang dialami sama narasumber beserta teman-teman yang lain. Jadi di sebelah gue udah ada Mas Firdaus. Iya. Alhamdulillah datang lagi untuk yang kedua kalinya dari Madura datang ke sini. Capek dikit gak apa-apa sih. Kenapa Mas? Ini ada apa nih? Baru kemarin pulang terus kesini lagi. Lagi emang banyak kerjaan ya Mas ya? Ada sih di sini. Dikit-dikit. Kemarin sekalian mampir ya kan. Kan tempo hari ada cerita yang ketinggalan, Mas. Makanya saya balik sini. Kemarin belum sempet karena udah ditungguin travel ya. Travelnya udah mau berangkat. Udah waktunya sih. Dan kebetulan sekarang lagi ada kesempatan buat kesini lagi mumpung ada kerjaan juga ya di sini. Betul. Jadi mampir kesini buat nyeritain pengalaman horornya. Dan Mas, ini kejadian tahun berapa Mas? Kejadian ini 2013 sampai 14 sih. Oh, itu berarti sama kayak cerita pertama ya? Beda Mas. Maksudnya waktunya sama ya? Ya, di perusahaan yang sama. Oh iya, waktu itu di cerita pertama di Mas cerita pertama saya kan nggak ada di kantor. Ada bilang yang waktu itu lagi ke Kalimantan ya? Betul, di situ kejadiannya. Ternyata ini kejadian yang di Kalimantan itu. Ya. Oke. Dan katanya tragedi yang menimpa teman Mas ini sampai teman Mas, kerabat kerja Mas ini meninggal dunia Mas. Itu karena kecelakaan kerja yang emang kecelakaan kerja aja pure, apa emang ada hal mistis gitu Mas? Ini pure kecelakaan kerja Mas di situ Mas. Pure kecelakaan kerja. Pure kecelakaan kerja. Oke, dan berarti kejadian horornya ini pure setelah kejadian kecelakaan kerja ini. Betul. Ya? Oke, ditahan dulu Mas ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mas Firdaus, harus nonton videonya dari awal sampai habis biar ngerti jalan ceritanya ini gimana. Ya udah Mas, kita langsung mulai aja nih Mas ceritanya nih Mas ya. Udah nggak sabar nih. Oke Mas Firdaus, itu gimana Mas ceritanya Mas? Saya ceritakan dari awal Mas ya. Kita tuh dapat pekerjaan menang proyek di Kalimantan, di Palangka. Di Palangka? Di Palangkaraya. Cuman perusahaannya tetap di perusahaan saya sendiri. Ya, yang di kemarin diceritain itu yang cerita pertama. Kebetulan perusahaan saya tuh bekerjanya di bidang instalasi pipa gas sama minyak Mas. Gas dan minyak? Gas dan minyak. Instalasi pipanya aja. Kita itu berangkat dari Jakarta kisaran bulan Juni sih. Di 2013. Oke. Ya fungsi pekerjaan kita di situ
menginstalasikan pipa minyak dan gas, Mas. Kebetulan yang di Kalimantan ini minyak. Oh, Untuk pipa minyak. Pipa minyak nih. Ya, berarti. pipa minyak. Disalurinnya dari mana ke mana nih? Dari kilang, Mas. Dari Dari kilang ke kilang. Oh, begitu. Kan masalahnya minyak mentah. Iya. Awal-awal nyampe sana, sebelum kita kerja tuh untuk penyiapan safety-nya dan yang lain-lain kan. Apalagi kita udah ada petugas K3-nya di situ. Oh. Jadi kita harus full safety di situ, Mas. Jadi aman lah. Ininya lokasinya di mana nih Mas waktu itu masangnya Mas? Di daerah hutan apa di mana? Di sawitan, Mas. Di sawit. Oke. Kebayang. Di sawitan sih. Perkebunan sawit gitu ya. Cuman nggak jauh dari perkotaan, itu nggak jauh sih. Masih kejangkau lah, enak lah di situ masih. Cuman suasananya aja panas di sana kan. Iya. Setelah kita persiapan, Mas, setelah beberapa hari, itu kisaran hari ke-8 kita gelar pipa sambil gali di situ. Sambil gali pipa, sambil digelar dulu di atas sebelum dimasukin ke lubang. Enak-enak aja masih, nggak ada masalah. Kita nyambung itu di situ enak masih. Di hari ke-17 itu, Mas, kita gelar pipa di bawah dulu, dilasin semuanya. Itu di kisaran batang ke-20. 20 atau 21 lah di situ. Si tukang las saya itu kebetulan ke bawah buat ngasih sapot. Buat ngasih Sapot. sapot. Sapot itu istilahnya penyangga lah. Oke. Penyangga biar jatuhnya pipa tuh pelan ke bawah. Bayang. Itu kan kita pakai 3 katrol di situ. Ini berat ya pipanya ya? Hampir 1,5 ton, Mas. Wadaw. Gila. Per batangnya itu. Makanya kita pakai chain block itu 3 katrol. Di situ area yang di belakang, yang di depan itu dimajukan, kan udah dibantu sapot, Mas ya. Akhirnya pipa itu kegelincir dari sapotnya dan rantai penyangganya katrolnya itu ketimpa sama tukang las saya, orang Medan. Oh, yang lagi di bawah itu ya? Yang lagi di bawah itu. Dia gak sempat teriak, gak sempat mengeluh kesakitan, tapi dia langsung meninggal di tempat, Mas. Cerita ini sedih sih, kehilangan teman, Mas. Hampir 4 tahun dia sama saya. Waktu itu kita gak langsung lapor ke polisian sih. Kita evakuasi dulu. Siapa tahu masih selamat kayak gitu. Meskipun secara logika udah gak mungkin. Karena pipa seberat itu, orang satu di bawah, gak kebayang udah, Mas. Semoga diterima aja amalnya ya, teman saya tuh. Amin. Kita angkat pipanya lagi di situ. Kita udah gak pakai itu lagi, udah gak pakai chain block lagi. Kita langsung sewa kren di situ. Langsung sewa mobil kren untuk ngangkat biar cepat. Kasihan kan, Mas, di bawah, Mas. Entah itu hidup atau mati, kita belum tahu kan. Tapi saya rasa udah meninggal. Setelah pipa itu diangkat, kita ya rame-rame ke bawah. Kita angkat, wah. Ini, Mas, dari telinga kanan sampai ke sini, telinga kanan mata ini kena semua, Ya. sampai badan sini. Pipa 6 in, Mas. Tapi di situ saya dan teman-teman malah gak takut. Ya kita rangkul aja, darah semua, gak ada rasa jijik atau apa-apa. Iya, teman sendiri kan. Kita tidur bareng. Benar. Istilahnya kita kalau di lapangan, meskipun saya istilahnya di situ engineer pengawas, gak ada istilahnya gak ada gap lah antara pekerja kasar atau orang kantor, itu gak ada gap, Mas, di situ, atau pengawas gak ada gap. Kita yang rantau jauh ya bareng-bareng di situ. Tidurnya bareng. Meskipun saya dapat mes beda, saya tetap tidur di tempat-tempat anak tukang juga. Setelah kita evakuasi, langsung menghubungin pihak rumah sakit sama kepolisian sana terdekat. Ya gak usah nunggu vonis dokter sih, memang udah meninggal. Tinggal nunggu keputusan dari rumah sakit sama pihak berwajib aja kita. Gimana ya di situ. Setelah keesokan harinya, Mas, keputusannya proyek kita tuh divakumkan dulu. Oh.
karena ada kejadian tersebut. Ah, Kan disidik dulu kan, ya sama penyidikan. ya disidik dulu, dan jenazah langsung dipulangkan tanpa kita mau otopsi, karena kita tahu kejadiannya di situ. Kasihan mas, masih meninggal masih mau diotopsi, wong kita udah jelas-jelas kok kejadiannya. Setelah itu banyak hal-hal mengerikan mas. Dia tuh orang baik tapi jahil semasa hidupnya. Kalau ingat memorinya sama dia tuh banyak yang lucu. Makanya efeknya tuh setelah dia meninggal kita dijahilin semua mas. Tim yang ke Kalimantan semuanya. Herannya karyawan yang di kantor itu gak ada yang dijahilin sama dia, yang gak ikut. Saya ceritakan satu-satu ya, kengerian dan kejahilannya dia. Yang pertama itu kita di kantor, dia jenazahnya dipulangkan ke Sumatera. Nah, tim Kalimantan ini ada 4 orang yang tinggal di kantor sementara. Kan kalau pekerja kasar ini nggak boleh tinggal di mes mas. Kalau nggak ya di kantor ya di mana aja lah. Yang penting mes kan nggak boleh dimasukin soalnya banyak dokumen kan di situ kan. Kalau pekerja kasar nggak boleh di situ. Mulai dari temennya sendiri orang Sumatera juga yang digangguin. Ini kantor yang di mana nih? Yang di tempat yang sama cerita yang Sama awal di cerita Percetakan Negara 2. Berarti divakum, pulang dulu. Pulang dulu. Si Gonjes ini namanya. Ini nggak disamarkan namanya ya. Nama asli almarhum ini. Enggak, si Gonjes ini Oh, sahabatnya dia sama-sama. Istilahnya fitter dia. Posisinya fitter dia di proyek. Jadi pipa itu sebelum disambung mas dia dulu yang ngerakit. Baru dia yang ngelas. Si Gonjes ini digangguin pas malam kedua. Malam kedua setelah dia dimakamkan di sana. Si Gonjes itu tidur di depan gudang. Si dia langsung muncul, mijetin kakinya. Nah. Jadi si almarhum ini mas lebih tua si Gonjes. Cuman tingkatannya lebih cepet ini, naik jadi tukang las. Si Gonjes ini gak naik-naik. Jadi tukang rakit aja. Padahal yang ngajarin si Gonjes dia, almarhum. Dipijetin kakinya. Yang ngerasa enak, dia masih, ceritanya dia sih, masih tidur-tidur ayam lah di situ. Masih belum terlalu lelap lah tidurnya. Ya diem aja, dipijetin. Lama, lebih lah 5 menit lebih. Tulang, nah si almarhum ini manggil tulang sama si Gonjes. Masih kurang katanya gitu. Ya kurang lah katanya, dengan logat Bataknya dia. Pas dia melek ternyata si almarhum mas langsung pingsan Gonjes di situ. Berarti awalnya dia nggak nyadar ya? Gak nyadar, disangkain temennya. Iya. Dan mungkin dia kan setengah sadar ya, setengah tidur lah. Mungkin dia udah biasa dipijit-pijitan, gak ngerasa masih istilahnya belum nerima lah kalau dia udah meninggal kayak gitu loh. Sampai akhirnya malam berikutnya anak 2 ini digangguin juga. Malah dikejar-kejar dia. Dia bikin kopi di depan musola. Kan ada dispenser lah. Bikin kopi dia 2. Si Gonjes sudah pindah. Kalau gak mau tidur di mes, saya gak mau kerja lagi. Kalau suruh tidur di kantor, saya gak mau kerja lagi. Nah, jadi di kantor ini tinggal 2 orang. Bikin kopi dia. Si satu langsung lihat mas. Pertama gak sadar, disangkain anak kantor kan. Ada di ruang meeting, tapi ngapain sendirian. Dibuka lah ruang meeting. Ya dia dengan gayanya pas meninggal itu, dengan gigi atasnya ini yang bengkok ke sini, ini dagu udah gak ada mas. Mata ini kelihatan istilahnya pecah, tapi ini bola mata keluar. Ya. Kan mata kan bukan copot mas, masih ada sarafnya, urat-uratnya itu kan. Iya. Tapi di sini bola mata ini di sini tapi udah pecah. Ya itu jalan kelewer-kelewer kayak gini. Kan dari perut ke bawah masih utuh dia. Itu sengeri itu ya penampakannya. Bukan cuma ngeri mas, yang ngeri sama jijik sih. Itu yang dinampakin yang duduk-duduk, yang bikin kopi kan satu, lari ke atas. Bodohnya dia di situ. Ngapain lari ke dalam tambah? Nyampe atas sudah ada dia juga. Nah. Padahal dia gak lihat, dia yang lihat kan yang duduk di bawah. Jadi di sini teriak, di sana teriak. Ternyata ada sama. Oke. Ada 2 sosok yang Di atas ada, di bawah ada. Soalnya di sini sama-sama teriak.
Ngeri, orang yang tiga itu udah KO. Pulanglah yang dari ngelayat sambil nganterin jenazah itu dari Sumatera sampai juga di kantor. Oke. Jadi situ ngumpul mas, 6 orang mas. Di akhirnya kita nongkrong di pos jaga itu sampai pagi. Dan anehnya di pagi itu lagi mas, baju yang dia pakai kan udah dikasih sama keluarganya kan. Ada di kantor mas, kegantung. Apa? Baju yang dipakai kegantung. Plus darah-darahnya. Ini gak tahu ya apa kerjaannya orang kantor, lupa. Tapi ditanyain semua ingat kalau baju itu diplastikin, dibawa ke sana. Masalahnya di hanger mas. Bisa ya? Itu saya nggak tahu apa itu kerjaan anak-anak. Gak mungkin lah. Istilahnya bercandain Iya, hal bercandain seperti itu kayak gitu gak kan nggak mungkin sih. Marah kalau ada yang bercanda, saya yang marah kalau kayak gitu. Kita di situ bener-bener berduka masalahnya mas. Udahlah, dianu aja dicuci. Bajunya kegantung gitu ya? Kegantung baju seragam kita. Digantung gitu. Digantung. Di situ ada baut skrup ya. Biasanya tuh tempat naruh topi saya. Saya kan biasa pakai topi di belakang pintu itu. Mungkin kata saya kan, itu minta cuciin sama kita kata saya gitu. Ya enak lah sampean Pak katanya. Kata teman-teman. Tinggal nyuruh. Akhirnya udahlah, bareng-bareng ayo kata saya. Dan kebetulan ada temen yang mau ke Sumatera juga. Kita titipin lagi baju itu. Memang katanya orang rumahnya dia itu pas sampai baju ini ada. Secara logika gak masuk akal memang sih. Tapi keesokan harinya udah gak ada. Ya mungkin dia pamit lah sama kita. Tapi ternyata enggak pamit. Cuma bajunya aja minta cuciin sama kita. Hampir tiap malam itu mas. Kita dibangunin. Ini kejadiannya gak pernah 1 orang. Termasuk yang saya kan 6 orang kemarin. Ini hari berikutnya temennya sendiri juga. Tidur di mes belakang. Dia tidur di mobil. Padahal diayun-ayun sama dia. Mobilnya? Mobilnya Avanza. Pas itu mobil kantor juga. Dia enak. Pas bangun di kaca depan ya udah muka dia aja. Kayak gini. Kebalik. Dia dari atas kayak gini. Ih. Iya dari atas mobil ya? Iya. Jadi kan di mobil itu isi 2 orang. Di kursi tengah sama depan. Udah sama bego aja. Sama-sama gak bisa buka pintunya. Padahal kan tinggal klek 2 kali kan. Kalau orang yang normal. Tapi orang panik kayak gitu. Sampai pingsan berdua di dalam. Kita pingsan ya? Lah udah gak bisa kabur mas. Kita datang ke bawah ya gak ada apa-apa. Cuman mesinnya aja nyala kan. Buat ngidupin AC itu. Taunya mereka udah pingsan. Kita tak bawa ke atas. Sampai kita mutusin yang tim Kalimantan. Tidurnya numpuk. Di mes. Mau tukang gali. Numpuk lah. Jadi spring bed itu. Dia istilahnya apa? Dikeataskan lah. Jadi kita tidur kayak ikan pindang aja. Di situ. Dari takutnya kita. Kisaran jam 1:30. Kayak ada yang jalan di atas kita. Jalan di atas kita tuh maksudnya gimana? Ya dia jalan aja di atas kita. Kita kan jejer. Jadi diinjek gitu badan, kayak diinjek. Ya kayak diinjek orang itu. Tapi kita gak sadar awal-awal. Namanya udah tidur lelap kan. Sampai si Lindra itu keinjek. Langsung gini teriak. Kita semua lihat. Ada dia. Gila. Dan dia ketawa mas. Sambil bicara. Kaget kau Lai. Dia bicara seperti itu. Merinding. Itu lucu tapi ngeri saya mas di situ mas. Dengan rahangnya dia yang udah hancur dia ngomong. Bayangkan aja sampean. Kaget kau Lai. Itu kita ngeliat semua kan. Dia ngomong keluar darah dari mulutnya. Dan itu pas posisi di atas Lindra. Di celana Lindra itu ada darah dia. Dicuci sama dia gak bisa. Sampai dikuburkan. Awalnya mau dibuang. Cuman sama saya gak boleh. Udah dikubur aja. Ini hari berikutnya nih.
Datanglah si Nawi. Nawi ini supir. Dia bawa kran kecil lah. Kayak truk elf tapi ada kerannya, Ya, pengangkatnya. yang di atasnya ada kerannya itu ya. Ya sama, dia tidur di truknya juga. Kalau kran itu kan ada penyangganya 4. Dia mobil posisi mati. Pas itu kisaran jam setengah 11 sih. Kita masih bangun semua. Belum ada yang tidur tuh. Belum, mobilnya tuh mati kan. Moro-moro hidup, tapi dia gak sadar. Kita sadar kalau truk itu hidup. Mungkin Nawi katanya merbaikin apanya kayak gitu loh. Gak tahu kalau Nawi dibawa tidur. Jadi shocknya itu yang buat nahan apa namanya? Nahan mobil itu ke atas ke bawah sendiri. Ish. Sampai si Nawi itu jatuh. Istilahnya kan dia tidur ngegelinding. Otomatis bangun kan, teriak dia. Tadi mati katanya. Si Nawi itu orang Tegal kalau nggak salah ya. Itu terus mas. Sampai kita yang di lantai 2 tuh di mas lihat. Ya mobil ke atas ke bawah kayak gini. Ya gak ada lah kita yang berani di situ. Berapa orang nyaksin waktu itu semuanya? 16 orang di situ. Termasuk yang bukan orang Kalimantan, yang dari Kalimantan lihat juga kalau mobil itu hidup. Tapi mereka ya gak takut ya. Masalahnya dia kan gak nanganin sendiri. Kayak paling lah kejadian kayak yang dulu lah kayak gitu loh. Malam berikutnya sama kita tidur kayak pindang. Pas malam mungkin ada yang ganti posisi lah tidurnya. Kita kan gak sadar. Kok amis kayak gitu loh. Ya saya tidur bareng juga di situ. Kok amis? Dia kenapa bangun penyebabnya kok amis? Ya dia meluk almarhum. Posisi waktu itu kamar nyala mati tuh. Kita gak pernah matiin lampu mas. Nyala ya. Berarti bener-bener tebak banget depan muka itu. Tebak depan muka. Dan itu kita bangun semua dia teriak. Itu gak langsung hilang. Oh udah hilang ya? Gak langsung hilang. Ah nggak langsung hilang? Biasanya kan kita bangun udah gak ada apa-apa gitu kan. Enggak. Kita diliatin dulu. Si tukang itu meluk dia tuh diliatin dulu. Makanya kita kabur. Kalau kita bangun dia cuman teriak-teriak, kita ya gak mungkin kabur mas. Tapi bajunya sama masih baju yang dengan darah itu ya? Masih. Padahal udah dicuciin ya? Itu kejadian bertubi-tubi sampai ke pertengahan bulan. Pertengahan bulan direktur saya, tapi nggak tahu ya. Si tulang nih, kalau sama perempuan, tahu aja kan direktur saya perempuan. Ini habis maghrib mas, ngetok dia. Ke ruangan direktur nih? Iya, saya aja takut ngetok ruangan direktur ya. Kalau nggak dipanggil dulu baik pun. Ini langsung masuk aja dia. Apa si direktur saya ini masih nggak ngeh? Apa lupa apa gimana ya kalau dia meninggal ya? Ngetok ya masuk, duduk. Dia masih aja nulis. Entah apa yang ditulis ya. Ya duduk. Apa katanya direktur saya. Saya minta gaji lah katanya. Kan kalau tukang las, ya kan? Tukang las, kuli, ini bayarannya 2 minggu sekali mas. Jadi sebulan itu gajian 2 kali dia. Kan bukan masuk karyawan kan masalahnya kan. Noleh ke depan kayak gini. Ya mukanya dia. Herannya ya. Dengan baju yang warna berbeda tapi seragam kita kan ada 3 macam. Warna abu-abu, coklat, sama navy. Yang pas kejadian itu navy. Nah, kalau abu-abu ini baju pas di kantor. Abu-abu sama coklat. Dia pakai baju rapi mas. Dengan mukanya yang sok ganteng. Dia kan sok ganteng memang. Loh pingsan. Loh, kemana ibu? Waktu istirahat. Biasanya dia udah ngibrit duluan dia. Cari makan apalah. Ini kok gak keluar-keluar. Ya dicek dia udah ada di bawah. Siang lu mas ini mas. Siang-siang gila. Dan yang digangguin itu masih hidup sampai sekarang semua. Ini semuanya masih hidup semua? Masih hidup semua, gak ada yang meninggal. Akhirnya kan ada 2 orang yang pulang.
Itu bawa cerita juga ke kantor. Dia ngopi sama istrinya lah, sama keluarganya di situ. Ceritanya dia ya, soalnya di kampungnya kan. Dia mau tidur lah sama istrinya. Ada yang ngetok, disengahin mertuanya. Pas dibuka pintunya, si almarhum. Itu padahal jauh rumahnya, di Gersik. Nyampe juga di Gersik, kok tahu alamatnya. Saya gak percaya kan. Iya. Habis itu istrinya lihat juga. Berdiri kan. Jadi istrinya dari tidur, suaminya teriak, tapi si almarhum itu belum pindah, Mas. Masih di situ ya? Masih di situ. Jadi sama-sama ngelihat suami istri. Jadi pelukan di kasur, mau keluar kamar takut ada lagi, gak keluar takut muncul di depannya lagi. Segitunya ya? Segitunya. Jauh pun nyampe loh. Nyampe, Mas. 2 orang, Mas. Yang teman satunya orang Garut. Dia dinembakinnya awalnya bukan normalnya. Sama, dia bangun tidur. Mau sholat 3/4 malam lah. Ada kopi kau katanya. Dengan wajah yang normal. Dijawablah sama si teman saya itu. Loh, kapan kamu sampai sini katanya gitu. Dari tadi lah katanya. Ngobrol, Mas. Dia namanya baru bangun tidur ya. Entah itu masih setengah sadar atau gimana ya. Iya. Dibikinin kopi, Mas. Hitung aja. Kalau bikin kopi 10 menit gak mungkin jadi kan. Masih masak air kan. Pas dia balik setelah bikin kopi, itu udah curiga. Tapi ngadepnya ke sini. Masih belum tahu sama mukanya. Dikasih lah ya di depannya dia. Langsung pingsan juga dia. Pas ngeliat si wajahnya Ya, almarhum. dengan seperti itu penampakannya. Jadi pas minta itu beda sama pas dikasih. Tapi karena ini teman sendiri, Mas. Pas cerita kita bisa ketawa, tapi di flashback lagi kalau duduk-duduk cerita dia tuh gak kuat, Mas, ini. Iya. Nah, akhirnya tuh ngajiin, Mas. Akhirnya bikin pengajian nih. Ya, Di mana? Di kantor? di kantor kita ngaji 1 malam, ya kan, manggil Pak Ustadz lah di situ. Tetap aja habis pengajian itu malamnya diganggu lagi kita. Entah dibawa genset hidup, saklar kilometernya lampu itu dimatikan, dihidupkan, berbunyi masalahnya. Kalau saklarnya lampu kan paling mati sekamar kan. Ini kedengeran kalau saklarnya kilometernya yang di kilometernya listrik yang dimainin. Jadi mati hidup semua, satu mes. Akhirnya tuh di kisaran tanggal 6 ya. Itu nggak sampai sebulan masih. Kita manggil pastor. Manggil pastor akhirnya? Nggak tahu itu pastor apa pendeta ya. Iya, pokoknya Saya nggak ngerti masalahnya di agamanya dia ya. iya, manggil pendeta lah. Buat doakan almarhum. Oke. Gitu di situ. Di situ, Mas, 2 hari gak ada kejadian, Mas. Oh, benar berarti ya. Tapi hari ketiganya ada lagi. Pas 2 hari aja dia istirahat. Oke. Cuma bertahan 2 hari nih. Ya, Mas pusing udah, Mas, mikirin itu, Mas. Kita gak jadi kerja. Kalau malam pasti diganggu. Siang pun ada yang diganggu. Manggil orang pintar meskipun saya gak percaya. Ini ada orang di sini yang belum ikhlas. Katanya gitu. Wah, wis ini gak masuk akal kata saya. Udah panggil orang lain lagi. Ini wis, kalau saya bisa ngomong kayak gitu, Mas. Akhirnya kita manggil kiai di situ. Yang istilahnya punya ilmu lah di situ. Bukan cuman kiai aja. Istilahnya apa yang ganjal kayak gitu loh. Kok sampai kayak gini? Si kiai itu ngomong, saya gak tahu. Ya kan? Namanya kiai kan bukan Tuhan. Dia juga bilangnya pasti gitu. Saya gak tahu pastinya. Cuman kayaknya nih ada barang-barang yang ada tubuhnya dia kayak gitu loh. Masih belum istilahnya dia tuh belum ikhlas kayak gitu loh. Belum disempurnakan lah. Belum disempurnakan. Ya kita gak ngomong kalau agamanya dia Katolik apa enggak. Gak ngomong masalah agama lah di situ. Intinya kita diganggu kenapa kayak gitu loh kan. Coba apa mikir. Masak baju, masak sepatu ya kan. Coba cek alat. Pas kita cek alat di situ, udah buka chatblock aja duluan. Itu alat yang paling dekat sama almarhum pas kejadian.
Ternyata dibuka ya bener, masih banyak darah dia mas. Kita kan gak ikut-ikutan beresin masalahnya kan pas pulang. Sana ada tim lain kan dari Kalimantan sendiri. Iya. Udah gak peduli kan sama kita ngapain. Paling dibungkus-bungkus aja dia kan. Alat-alat ya semua. Iya. Dan ada satu mas ternyata mas, organ dia mas. Hah? Organ dia? Gimana? Ada kulit tapi udah kering sih. Oh, tempel gitu ya? Tempel, ini kulit ya. Tapi udah kering, tapi ada tulang tipis kayak tulang kepala. Habis tulang kepala ini adalah kelereng kayak gini. Tapi udah kering juga kayak otak. Iya, yang ini ya, yang warna pink itu ya. Kelihatan sih kalau itu di sininya dia. Selain darah yang banyak itu yang udah kering ada itu. Oh, pantesan. Kita kan nggak sadar mas. Iya. Itu pas kayaknya belum pulang. Udah itu kalau nggak mau diantarkan, dikuburkan aja. Dan alat-alat yang lain diperiksa juga. Suruh apa namanya? Disiram, bersihkannya tuh harus dibersihkan, siram kembang aja kayak gitu. Kalau kiai kan agak ke apa namanya? Realistis juga sih mas. Iya. Kayak gitu loh. Bukan semuanya dilarikan ke gaib ya kan. Intinya apa yang disempurnakan pasti akan sempurna kayak gitu kan. Jadi habis dibersihkan semua. Dan itu yang mengumpulkan Pak Kiainya. Karena kita gak mungkin balik ke sana cuman bawa itu. Siapa juga yang mau. Gak akan mungkin ada yang mau. Masalahnya kejadiannya udah hampir tiap hari kita diganggu. Iya, benar. Siapa yang jamin kita gak digangguin di jalan? Nah, jadi dipasrahkan lah. Kayak itu dikuburkan dengan caranya beliau lah. Akhirnya 3 malam berturut-turut mas. 3 malam berturut-turut dia menampakkan dirinya dengan muka normalnya dia sama kita. Tapi dia bukan berhenti setelah disempurnakan. Masih tetap ya? Tetap, cuman udah gak, istilahnya apa ya? Gak mengerikan lah wujudnya dia. Itu 3 hari berturut-turut. Sebelum dia di hari ketiga pamit. Wah. Ini 2 malam mas, sebelum hari terakhir ya. Ini 2 malam dia beraktivitas di kantor kayak dari habis sisa sekelebat pasti ada kayak dia jalan. Oh, iya ya, kayak ada dirinya ya di situ ya. Ya, cuman nggak tahu kenapa ya. 2 hari itu mau tim yang pernah ke Kalimantan, mau tim yang lain, orang kantor sendiri merasa dia ada kayak gitu loh. Kan kita jam 8, jam 9 balik ya. Itu dari habis maghrib. Dia seliweran aja. Jalan. Sok sibuk aja dia. Di kantor. Tapi gak ada yang ngeh. Sampai jam 9 kita biasa lah ngudut. Dia dari luar jalan. Duduk. Ikut duduk. Kita belum ngeh. Belum nggak ya? Gak tahu ya. Efek apa saya gak tahu ya. Orang sebanyak itu gak ada yang ngeh. Kalau dia gak bicara. Oh iya karena lama ya. Kita sibuk sendiri mas. Ngobrol-ngobrol itu gak ngeliatin orang di samping kita tuh. Nah, yang satu ini gak ada temen ngobrol. Dia main HP. Taruhlah HP tuh. Kata, kau tak rindu aku. Katanya gitu. Noleh. Dia teriak, kita lihat semua. Waduh. Dengan sepersekian detik ya. Gak lama. Tapi dia gak langsung hilang. Ih. Pindahlah kita ke mas, dikunci, tapi gak langsung dikunci sih. Masih nunggu dulu, suasana aman. Baru kita setelah kunci kantor, pindah mas lagi. Kita ngomongin dia mas, di mes. Alhamdulillah ya, udah gak serem lagi. Kata dia kan. Terus setelah berapa jam lah, dia di pintu nyaut. Apa kau suka yang seram, katanya gitu. Kita noleh dia lagi, tapi udah gak serem lagi. Ngibrit lagi mas, keluar mas. Diikutin kita mas, di situ mas. Cuman ada satu itu temennya yang ibadahnya agak kuat lah dia lah, berinteraksi. Oke, kira dia memberanikan diri ya? Ya biasanya dia agamanya kuat sih. Dari awal kita
kerja sama perusahaan kita dia kuat sih. Gak terpengaruh kayak saya sih. Tetap sholat kuat, ngaji kuat dia. Ngobrol dia di atas. Kita pun dengar dari bawah. Istilahnya dia pasrah lah. Apa maunya kayak gitu loh. Udah capek mungkin mas. Kita udah dibebas tugaskan. Kita hampir sebulan makan gaji buta. Pas habis itu dipanggil dari tangga. Udah naik. Gak mungkin ada apa-apa. Naik lah kita kan ke atas. Ternyata dia ngomong serius. Satu, dia nitip istrinya. Oke. Nitip anaknya. Kayak gitu. Tolong sampaikan sama Butris. Butris itu direktur saya. Santuni. Suruh santuni. Dan yang keempat, dia minta jangan dilupakan sama teman-teman. Intinya dia muncul dari awal itu cuman takut teman-teman lupa sama dia. Dan yang permintaan paling aneh nomor 5 ini, dia minta fotonya dicetak ditaruh di gudang. What? Suruh kasih tulisan kalau kerja hati-hatilah. Dan itu dilaksanakan sampai sekarang ada fotonya Masih di ada gudang. ya? Masih. Setelah itu gimana? Masih ada gangguan? Malam terakhir Malam terakhir kita dipamitin satu-satu. gimana tuh deh pamitinnya? Herannya mas ya, bangun tidur satu-satu, dibangunin dengan kata-kata yang berbeda. Oh, ini kayak berarti pamitnya kayak dari mimpi ya berarti? Bukan mimpi mas. Nggak mimpi ya? Oh saya ngelihat orang-orang yang tidur semua kok. Tapi dia ya dengan wujud yang normal yang disampaikan ke saya, suruh bayarin utangnya. Dia punya utang ke warung kopi deket proyek di Cikarang. Suruh bayarin. Nangis saya mas. Baru itu saya nangis gak sengaja. Dia punya utang rokok, kopi, makan sama si Abah. Abah yang di Cikarang. Ya, dengan logat Bataknya dia. Bayarinlah utangku. Meskipun utangku banyak di situ, uangmu pasti akan lebih banyak kalau bayarin utangku. Ingat kau lah ya katanya. Sudah kau tidur lagi. Itu doang dia bilang. Tapi saya gak bisa tidur lagi. Iyalah. Siapa yang bisa tidur lagi? Nah itu saya posisinya tidur ya. Nomor 5, nomor 5 dari paling ujung sini. Ya saya gak bisa tidur lah. Ya kan? Nah, ini ngomong sama yang di dekat saya lagi. Tapi dia ngomong sendiri mas. Saya lirik kayak gini gak ada. Sosok itu saya gak lihat. Tapi dia duduk ngomong sendiri. Sampai yang di ujung. Ini gantian bangunnya. Tapi saya itu ngelirik ya. Saya gak berani juga kan. Gak kayak biasanya barbar itu. Yeah. Kita kan biasanya ngelihat bareng semua ya. Yeah. Ini saya yakin si dia itu kan tahu kalau saya ngelirikin dia. Tapi gak ada, ini gak nampakin. Saya taunya yang ini gantian setelah saya ngomong sendiri duduk. Cuman iya. Habis itu tengkurap gini. Pura-pura tidur. Setelah 1 jaman itu ternyata gak tidur semua. Setelah dibangunin itu satu-satu, itu ternyata gak ada yang tidur. Ya bangunlah kita bareng-bareng. Gibahin dia lagi. Tuh hampir subuh sih. Itu terakhir dia pamit. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mas Firdaus ya tentang almarhum sahabatnya yang meninggal ketika mengerjakan proyek di Kalimantan dan setelahnya banyak kali mengalami gangguan horor ya. Seperti yang sahabat lonceng dengarkan tadi. Ya, jadi buat sahabat lonceng nih yang masih penasaran sama ceritanya Mas Firdaus atau masih kepo-kepo sama ceritanya Mas Firdaus ini bisa banget langsung nanya ke Instagramnya Mas Firdaus ya, bisa Mas ya? Ya bisa. Itu Instagram Mas gimana Mas, kasih tahu Mas. Di Fajar_Nasda. Oke. 89. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir, aku mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Siap. Mas Firdaus udah datang yang kedua kalinya ke Studio Lonceng Misteri buat nyeritain Oke, pengalaman yang epic banget nih Mas ya. Thank you banget lo Mas Siap. udah cerita-cerita di sini, dan ini cerita yang pertama kali juga ceritakan kan ya? Ya. Dan belum Saya belum diceritakan. pernah kemana-mana kok. Kemarin juga Cuman di cerita- sini aja. Kemarin juga cerita yang pertama, Iya. dan ini cerita yang pertama lagi luar biasa banget. Thank you ya Mas ya Oke, udah siap. kesini buat Sama-sama. cerita.
Dan buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Mas Firdaus ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mas Firdaus juga izin pamit. Siap. Bye-bye.